Pernahkah kamu bertanya kenapa doamu belum dikabulkan? Padahal kamu tidak pernah lupa meminta untuk sesuatu yang kamu harapkan itu. Di setiap doa, kamu tak lupa melangitkan satu harapan yang agaknya ingin segera diperkenankan. Namun, kamu merasa doamu belum didengar, permohonanmu belum dikabulkan, harapmu masih sekedar harap, tanganmu masih harus menadah. Kau harus terus meratap meminta di setiap kesempatan. Jangan lelah, teruslah menengadah. Allah senang dirimu meminta, Allah senang dirimu mengadu padanya. Seperti dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah. Dan apabila hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Semua doa dikabulkan Allah. Tidak ada doa yang sia-sia. Allah sedang memperhatikanmu, melihat betapa dirimu butuh kuasanya, betapa kamu butuh pertolongannya, dan kamu tak akan meninggalkan doa. Status doamu yang pertama, bisa jadi Allah sedang senang mendengar kamu berdoa, senang mendengar kamu bermunajat padanya. Seperti analogi ini, ketika kamu dalam sebuah bus, kemudian datang pengamen. Jika kamu tidak menyukai pengamen itu, maka salah satu caramu agar pengamen itu segera pergi adalah dengan memberinya uang. Namun, jika suara pengamen itu bagus dan lagunya asyik, tentu kamu akan mengikuti alunan lagu yang ia nyanyikan. Bisa jadi kamu meminta dia bernyanyi lagi. Lalu akhirnya apa? Kamu akan memberinya uang lebih dari yang biasa kamu berikan. Begitupun dengan doamu. Allah sedang menyenangimu. Jika waktunya tepat, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang sekedar kamu minta dalam doamu. Kedua, bisa jadi doamu sedang bekerja. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang nenek yang berdoa agar seorang dokter datang mengobati cucunya? Lama nenek itu menaruh harap agar doanya segera dijawab. Padahal kita tahu bahwa doanya sudah lama bekerja. Kisahnya di Pakistan, ada seorang dokter ahli bedah yang bernama Dr. Ishan akan berangkat bekerja. Ia berangkat dengan pesawat. Tiba-tiba cuaca buruk, hujan badai dan petir terus melanda. Bahkan bagian pesawat yang ia tumpangi disambar petir. Untung saja pilotnya piawai hingga berhasil mendarat di bandara terdekat. Penerbangan ditunda karena hujan badai tak kunjung reda. Akhirnya sang dokter memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil. Hujan turun dengan deras dan kilat menyambar ke sana kemari. Mobil yang ditumpangi tak dapat melanjutkan perjalanan karena air sudah menggenangi sebagian jalan. Ia pun berhenti di sebuah rumah kecil. Rumah itu milik seorang nenek. Dr. Ishan pun menceritakan kejadian yang ia alami dan mohon izin untuk sholat dan istirahat di sana. Selesai sholat, Dr. Ishan penasaran dengan sikap nenek yang tiap sebentar melihat anak kecil yang sedang sakit. Ternyata itu adalah cucunya. Dia sudah lama sakit dan sudah berobat ke sana kemari. Sebenarnya saya sudah diberitahu oleh dokter di sekitar sini bahwa ada seorang dokter yang insya Allah bisa mengobati cucu saya ini. Tapi dokter itu sangat sibuk. Untuk bertemu dengannya harus ada perjanjian dulu. Namun saya tak putus harapan. Saya tahu hanya pada Allah saya minta pertolongan. Setiap selesai sholat saya selalu berdoa. Setiap malam saya selalu berdoa dan terus meminta, permudahlah. Dan tadi pun saya masih memohon. Siapa nama dokter itu, Nek? Sang dokter penasaran. Dr. Ishan. Dr. Ishan gemetar, badannya berdegup, air mata mengalir di pipinya. Doamu sudah dikabulkan, Nek. Karena doamu hujan tak mau berhenti. Pesawat terkena petir dan jalanan banjir. Lihatlah, Nek, hujan baru berhenti ketika doamu telah terjawab. Allah yang mengantarkan aku ke rumahmu, ucap dokter haru. Begitupun dengan doamu, doaku dan doa kita. Bisa jadi doamu sedang bekerja, tapi kamu belum menyadari. Bukankah butuh proses, seperti pada kisah nenek tadi? Bahkan prosesnya luar biasa. Kamu hanya harus yakin bahwa Allah pasti menjawab doa. Ketiga, yang diinginkan Allah untukmu lebih baik dari apa yang kamu minta padanya. Bukankah Allah Maha Tahu? Allah mengetahui yang gaib sedangkan kita tidak. Dialah yang menciptakanmu. Dia mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Sayyidina Ali berkata, saat doaku dikabulkan Allah, aku bersyukur karena itu keinginanku. Saat doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih bersyukur karena itu keinginan Allah. Mari kita syukuri semuanya dan teruslah berdoa dan meminta. Teruslah berbisik pada bumi. Teruslah menandahkan tangan melangitkan doa dan harapan. Allah menunggumu, menanti dirimu terbangun dan mengadu padanya.
merasa butuh Dia. Teruslah berdoa